warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan berbagi pengalaman mengenai tes SKB, khususnya SKB untuk formasi dosen asisten ahli. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, apa itu tes SKB, yang kedua pembagian tes SKB untuk dosen asisten ahli, dan bagaimana proses dan juga tipe-tipe soal yang saya hadapi waktu mengerjakan soal SKB CAT di tahun lalu. Nah, untuk menyaksikan video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe agar channel ini berkembang dan juga bermanfaat lebih banyak. Nah, baiklah, yang pertama, sebelum kita membahas mengenai tipe-tipe soal yang ada di SKB CAT untuk dosen asisten ahli, kita akan membahas dulu tentang apa itu tes SKB. Nah, SKB sendiri itu singkatan dari seleksi kompetensi bidang, yang artinya teman-teman akan diuji berdasarkan bidang pekerjaan yang teman-teman lamar di formasi CPNS-nya. Nah, seandainya kalau teman-teman melamar formasi dosen asisten ahli, maka seleksi ini, soal-soal yang ditanyakan itu adalah seputar perdosenan. Dan kalau di bidang hukum, maka juga di bidang hukum pertanyaan SKB-nya. Nah, untuk proses ujiannya sendiri, itu alurnya, caranya, itu persis dengan SKD CAT, untuk yang SKB CAT. Nah, SKB ini sendiri itu pembagiannya ada dua. Yang pertama itu adalah SKB CAT dan yang kedua adalah SKB non CAT. Nah, ini khusus di dosen asisten ahli. Untuk SKB CAT itu persis seperti SKD, tata caranya, kemudian pengerjaannya dan bagaimana syaratnya itu persis sama. Nah, yang satu lagi SKB non CAT untuk dosen asisten ahli itu terdiri dari seleksi micro teaching dan wawancara. Nah, kalau di tahun 2023 kemarin itu seleksi SKB non CAT ini menggugurkan dan SKB CAT juga menggugurkan. Nah, untuk tahun 2024 ini teman-teman silakan dicari informasi lebih dalam lagi apakah ini menggugurkan atau tidak dan berapa porsi atau persentase dari non CAT dalam akumulasi nilai nantinya di final. Nah, saya akan membahas mengenai SKB CAT terlebih dahulu untuk formasi dosen asisten ahli. Jadi nanti teman-teman akan diuji 4 submateri mengenai dunia dosen. Yang pertama adalah literasi etika dan tridharma perguruan tinggi. Yang kedua adalah literasi bahasa Inggris. Yang ketiga adalah penalaran dan pemecahan masalah. Dan yang keempat adalah dimensi psikologi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu literasi etika dan tridharma perguruan tinggi. Nah, di 2023 kemarin, teman-teman sedikit flashback dan juga sharing pengalaman bahwasannya tes CPNS itu benar-benar berubah total dari yang sebelumnya kebanyakan hafalan. Di 2023 itu hampir minim sekali hafalan karena banyak tipe soal itu adalah analisis. Nah, di mana positifnya bagi saya mungkin ya yang kurang dan lemah dalam menghafal itu positif karena tidak harus menghafal undang-undang nomor sekian tahun sekian, tetapi negatifnya juga adalah kita harus melatih daya analisis kita memilih pilihan jawaban yang paling benar di antara option yang kelihatannya semuanya benar. Nah, menurut saya ini juga sulit dalam tantangan seleksi PNS dari 2023 kemarin. Nah, di SKB itu tipe soalnya juga seperti ini. Kebanyakan itu adalah soal analisis. Apakah masih ada hafalannya? Menurut saya masih. Nah, terutama di literasi etika dan tridharma perguruan tinggi ini. Karena tipe soalnya itu biasanya nanti kita dipaparkan mengenai kegiatan mahasiswa atau kegiatan kampus. Lalu kita diminta untuk memilih apakah kegiatan itu termasuk dalam pengabdian kah atau penelitian kah atau kegiatan apa kayak gitu. Nah, kegiatan-kegiatan ini kan kita bisa tahu, kita bisa lihat itu ada di undang-undang dan juga ada di peraturan pemerintah tentang tugas dan fungsi dosen. Kalau nggak salah itu ada 62 poin tugas dan fungsi dosen dan penjabaran-penjabaran lainnya. Nah, kalau dibilang ini nggak hafalan, ya ini juga dihafal sebenarnya teman-teman. Cuman di soal itu lebih menekankan kepada mana yang masuk dalam kategori soal atau misalnya diberi pertanyaan manakah yang termasuk dalam kategori pengabdian ini kayak gitu ya.
Nah, nanti di optionnya kita diminta untuk memilih kondisi yang sesuai dengan yang diminta oleh soal. Tetap analisis, tapi menurut saya tetap harus ada yang dihafal di literasi Tridharma perguruan tinggi ini. Nah, yang kedua itu adalah literasi bahasa Inggris. Ini totally different dari tahun-tahun sebelumnya. Mengapa saya katakan demikian? Jadi di tahun 2023 kemarin itu saya membeli e-book mengenai SKB dosen, dan literasi bahasa Inggris itu kebanyakan seperti tes-tes TOEFL gitu ya. Ada artikel ilmiah, kemudian kita diminta untuk menganalisis artikel itu. Tetapi di tahun 2023 kemarin saya tidak menemukan soalnya seperti itu. Justru alhamdulillahnya di literasi bahasa Inggris 2023 kemarin itu kebanyakan soalnya pendek-pendek. Literasi bahasa Inggrisnya itu tidak sepanjang artikel ilmiah gitu, bukan, atau abstrak, bukan, tapi seperti memo atasan ke bawahan atau memo rekan kerja. Jadi nanti ada sebuah memo yang berbentuk bahasa Inggris, lalu nanti kita diminta untuk menganalisis apa yang harus kita lakukan dari memo yang diberikan, atau misalnya apa maksud dari atasan dari memo yang disampaikan. Nah, kayak gitu yang saya jumpai kemarin untuk literasi bahasa Inggris. Yang ketiga itu adalah penalaran dan pemecahan masalah. Nah, ini adalah soal yang menurut saya paling menantang untuk saya di SKB CAT Formasi Dosen Asisten Ahli kemarin. Kenapa? Karena soal ini itu meminta dan menguras energi saya, pikiran saya untuk membaca berulang kali dan juga menganalisis lebih dalam. Nah, jadi kalau di tipe soal penalaran dan pemecahan masalah ini, teman-teman akan disajikan seperti grafik atau data. Nah, kemudian biasanya kita diminta nih untuk menyimpulkan data atau menyesuaikan pernyataan yang benar dari data yang disampaikan. Nah, ini jujur aja itu agak menantang dan sulit bagi saya karena semua jawaban itu seperti benar. Jadi benar-benar harus jeli untuk membaca data, untuk menafsirkan datanya. Dan yang terakhir itu adalah dimensi psikologi. Nah, jadi untuk soal-soal dimensi psikologi ini itu untuk soal-soal dimensi psikologi ini itu lebih mirip kayak TKP tapi versi dosen. Jadi kalau misalnya di TKP kita lebih ditanya tentang dunia pekerjaan, sesama rekan kerja atau dengan teknologi pekerjaan. Tapi kalau di SKB dimensi psikologi ya kurang lebih seperti itu juga, tapi dikaitkan dengan kondisi di perkuliahan misalnya, atau di universitas, atau dengan atasan. Contoh soalnya misalnya seperti ini. Ada kegiatan mahasiswa misalnya, lalu sementara kita juga ada perkuliahan. Nah, gimanakah sikap kita yang sebaiknya kayak gitu? Atau ya soal-soal semodel itu, dan kita diminta untuk bijak menyikapi soal. Nah, jadi teman-teman kalau di dimensi psikologi ini jawablah sesuai konteks soalnya, meskipun mungkin subjektif nurani kita itu agak berbeda. Misalnya kalau kita ngelihat mahasiswa terlambat, mungkin kita akan kasihan ya, atau misalnya memberikan mereka kesempatan. Tapi kan kalau berdasarkan peraturan kan di perkuliahan itu sudah ada per kontrak kuliah yang disepakati. Misalnya terlambatnya itu berapa maksimal menitnya, dan juga kalau terlambat pertama kali bagaimana, dan terlambat seterusnya bagaimana. Nah, sebaiknya ya kita mengikuti peraturan dan kontrak kuliah yang sudah disepakati. Meskipun nurani kita mungkin ya udahlah nggak apa-apa masuk aja gitu ya. Nah, jadi sesuai dengan konteks soal dan juga peraturan yang berlaku. Nah, ini untuk SKB CAT. Nah, jadi benar-benar di SKB CAT ini itu ya analisis kebanyakan soal-soalnya, dan kita diminta untuk menjawab dan memilih pilihan yang paling benar dari yang menurut kita dan kelihatannya benar. Nah, kemudian untuk SKB non CAT itu adalah tesnya terdiri dari wawancara dan juga micro teaching. Nah, apa saja pertanyaan yang ditanyakan kepada saya saat tes wawancara dan juga bagaimana proses dan juga alur micro teaching ini saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menyaksikan video-video lainnya mengenai SKB khususnya formasi dosen asisten ahli. Nah, sekian dulu video mengenai apa itu tes SKB dan juga bagaimana SKB CAT di formasi dosen asisten ahli. Semoga video ini bermanfaat. Saya Sri Wayuni. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.